Kepemilikan sepeda motor di kalangan masyarakat Indonesia saat ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Padahal, lebih dari 100 tahun lalu, keberadaan sepeda motor di Indonesia hanya dimiliki oleh orang-orang elit dan kaya raya. Saat ini, sepeda motor banyak menjadi sarana transportasi jarak pendek, jarak menengah, dan bahkan jarak jauh yang disukai masyarakat Indonesia. Ukurannya yang tidak terlalu besar, cara penggunaan yang fleksibel, dan harga yang cukup murah menjadikan sepeda motor sebagai kendaraan favorit masyarakat saat berpergian. Apalagi sekarang pembelian sepeda motor yang bisa dilakukan secara kredit dengan uang muka yang relatif terjangkau semakin menjadikan sepeda motor sebagai raja jalanan. Namun berbeda dengan saat ini, sepeda motor yang hampir dimiliki unit keluarga di Indonesia ini justru dulunya hanya dimiliki pria berkebangsaan Inggris bernama John C. Potter. Pada tahun 1893, pria yang bekerja sebagai masinis di pabrik gula Ompol Probolinggo, Jawa Timur itu memesan sendiri sepeda motornya dari pabrik Hildenbrand und Wolfmüller, München, Jerman. Jadi, sejak saat itulah menjadikan motor milik J.C. Potter yang juga merupakan motor pertama di dunia tersebut sebagai motor pertama yang masuk Indonesia. Pada awal kemunculannya, sepeda motor tidak menggunakan rantai, sehingga roda belakang digerakkan langsung oleh kruk. Selain itu, sang kuda besi ini juga belum menggunakan persneling, magnet, aki, koil, dan belum menggunakan kabel listrik. Tidak seperti sekarang yang serba canggih. Sepeda motor pertama yang masuk Indonesia butuh waktu sekitar 20 menit untuk menghidupkan dan menstabilkan mesin sepeda motor. Pada tahun 1932, sepeda motor pertama milik John C. Potter ditemukan rusak. Sepeda motor itu teronggok selama 40 tahun di pojok garasi Potter dalam kondisi tidak terawat dan berkarat. Akhirnya, atas bantuan montir marinir di Surabaya, sepeda motor milik Potter pun direstorasi dan kemudian disumbangkan ke Museum Negeri Empu Tantular di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1934. Seiring perkembangan waktu, pada tahun 1899, di Indonesia hadir sepeda motor listrik beroda 3 yang menggunakan tenaga baterai. Sepeda listrik buatan Prancis yang terkenal pada masanya itu bernama The Dion Bouton Tricycle. Selain digunakan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor listrik beroda 3 itu dulunya juga digunakan untuk menarik penumpang. Meski keberadaan sepeda motor masih terbilang jarang, namun pada tahun 1906, seorang administratur di Bantul, Yogyakarta terlihat memiliki sepeda motor dan beberapa buah mobil. Pada saat itu, memang hanya orang Belanda, Inggris, serta orang-orang pribumi ningrat saja yang mampu membeli sang kuda besi itu. Hingga akhir tahun 1950-an, sepeda motor masih menjadi barang mewah yang hanya dimiliki kalangan berduit di Indonesia. Hal ini dikarenakan sepeda motor yang dijual di Indonesia masih diimpor dari Eropa dan Amerika. Pada tahun 1950 misalnya, ribuan sepeda motor BMW masuk ke Indonesia melalui jalur pemerintah dan jalur swasta. Sepeda-sepeda motor itu dijual lewat event pameran dan pemesanan. Memasuki awal tahun 1960-an, penggunaan sepeda motor mulai menjadi gaya hidup beberapa kalangan. Saat itu, berbagai jenis sepeda motor mulai masuk ke Indonesia. Sejumlah sepeda motor jenis skuter seperti Vespa dan Lambretta mulai disukai sejumlah kalangan. Bersamaan dengan itu, sepeda motor asal Jepang seperti merek Honda, Suzuki, Yamaha, dan belakangan Kawasaki juga mulai masuk Indonesia. Beralihnya kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno ke rezim Orde Baru pimpinan Soeharto pada tahun 1967 ikut mengubah sistem perekonomian nasional. Kondisi ini ikut mempengaruhi kondisi bisnis otomotif, termasuk sepeda motor di Indonesia. Kebijakan ekonomi Orde Baru yang membuka lebar-lebar masuknya modal. Kelebihan rezim Orde Baru yang sangat pro modal asing memungkinkan perusahaan-perusahaan otomotif Jepang membangun pabrik sepeda motor di Indonesia. Perusahaan-perusahaan otomotif Jepang itu juga memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar sebagai pasar produk sepeda motor. Meski saat itu sepeda motor buatan Jepang merajai Indonesia, namun daya beli masyarakat pada masa Orde Baru belum terlalu tinggi. Hingga awal dekade 80-an, kepemilikan sepeda motor juga belum begitu meluas. Pada dekade 1990-an, seiring meningkatnya daya beli masyarakat, kepemilikan sepeda motor mulai meluas.
sepeda motor tak lagi dimiliki kalangan menengah dan kaya, tapi juga warga biasa. Kepemilikan sepeda motor yang semakin meluas sejak dekade 1990-an berdampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Meluasnya penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi tak hanya berpengaruh dalam pergerakan dan mobilitas masyarakat, tapi juga ikut mengubah wajah sistem dan pola transportasi di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi semakin meluas, melenceng jauh dari fungsi awalnya yang dimaksudkan sebagai alat transportasi komunitas. Alhasil, fenomena kemacetan di jalan-jalan raya akibat terjadinya penumpukan kendaraan menjadi pemandangan jamak yang kian mudah ditemui di banyak kota di Indonesia.